Selamat pagi, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kerundungan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh acara ini memberkati Anda. Ya, secara simpel dibahas tentang kitab-kitab suci supaya Anda bisa mengerti dengan sangat sederhana dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu menjadi kekuatan buat hati dan hidup kami. Sehingga keputusan kami adalah menyenangkan Tuhan dalam segala apapun keadaan kami. Engkau Allah di pihak kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama di dalam Amsal pasal 3 ayat 7 sekarang. Ya. Amsal pasal 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Alkitab dengan jelas berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saudara, musuh daripada pertumbuhan rohani kita adalah perasaan sok tahu atau perasaan sudah tahu. Ini yang membuat kita itu gagal untuk belajar sesuatu. Dan manusia punya kecenderungan untuk itu. Mereka tidak mau belajar karena merasa sudah tahu. Nah, perasaan ini iblis munculkan dalam diri kita supaya Anda tidak pernah belajar kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu penuh dengan kekayaan. Saya banyak kali baca Alkitab. Ya, padahal itu sudah berkali-kali saya baca. Ada banyak hal ketika saya baca padahal ayat yang sama, tapi bisa berbicara hal yang berbeda kepada saya pribadi. Artinya, di dalam firman Tuhan itu terdapat sebuah kekayaan hikmat Allah yang bisa memperlengkapi Anda. Makanya untuk bertumbuh itu tidak pernah ada kata berhenti. Bertumbuh dalam Tuhan itu tidak ada kata berhenti. Kalau Anda sudah sebesar ini, percayalah bahwa Tuhan ingin bawa Anda sebesar ini. Kalau Anda sudah sebesar ini, percayalah Tuhan ingin bawa Anda sebesar ini. Artinya tidak ada kata berhenti. Sampai kepada Tuhan menyatakan kemuliaannya nanti, saudara. Karena itu selama Anda hidup di dunia, mari kita belajar. Untuk sungguh-sungguh kita bertumbuh. Nah, disinilah iblis tahu. Kalau manusia belajar dan terus bertumbuh, maka mereka akan mengalami kekuatan. Makanya disuntikkan sebuah racun yang namanya kesombongan. Supaya kita ini tidak mau belajar. Supaya kita ini mudah ditipu lewat kesombongan dan sok tahunya kita ini. Kita mudah dijatuhkan. Nah, untuk itu apa yang harus kita pelajari? Ya, beberapa prinsip. Yang pertama adalah kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Saudara, orang sombong itu kehilangan satu sikap, apa itu? Berjaga-jaga. Padahal Alkitab menasihatkan supaya Anda dan saya adalah orang yang berjaga-jaga. Karena apa? Lawan kita iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, mencari orang yang lengah, mencari orang yang tidak berjaga-jaga, maka dijatuhkan orang itu dengan gampang. Nah, kesombongan itu akan membuat Anda dan saya itu kehilangan sikap berjaga-jaga ini. Sehingga orang sombong itu sebenarnya paling gampang untuk ditipu. Orang yang sok tahu, orang yang tidak mau berjaga-jaga, orang yang tidak mau belajar adalah orang yang paling gampang untuk dijatuhkan. Makanya itu kesombongan itu adalah awal daripada kejatuhan. Daud aja seorang yang dikatakan berkenan kepada Allah suatu saat pernah jatuh karena apa? Sombong. Dikisahkan tuh di mana raja-raja yang biasanya maju berperang. Hari itu dalam budaya itu ada satu musim di mana peperangan itu harus dipimpin oleh raja sendiri. Tapi hari itu Daud tidak mau memimpin. Daud merasa terus mengalami kemenangan di dalam peperangannya. Hari itu mungkin dia melihat lawannya ini kecil lah, nggak usah aku lah. Ya, biar Yoab aja. Akhirnya Yoab yang perang, Daud tidak berperang. Daud merasa menang terus. Tanpa sadar kesombongan sudah mulai menguasainya. Detik dia sombong, itulah iblis mulai mengintai kejatuhannya. Dia jalan di atas soto istana. Dan disitulah iblis mulai menawarkan keinginan dagingnya. Ya, dia melihat Batseba mandi dan akhirnya jatuh dalam dosa.
Karena Daud merasa tahu, ya Daud merasa sombong. Daud merasa tahu semuanya, sehingga di titik itulah Daud sekalipun dikatakan berkenan mengalami kelemahan. Anda dan saya ini, sekalipun kita ini di dalam Tuhan bertumbuh, hati-hati. Kita ini punya kelemahan. Saudara dan saya punya kelemahan apa? Kita ini mudah sombong. Saudara dan saya ini mudah sombong, hati-hati. Maka ini ayo terus ingatkan dirimu bahwa Anda harus belajar dan berani untuk ditegur oleh Tuhan. Orang yang berani ditegur oleh Tuhan adalah orang yang sedang membangun hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, prinsip kedua apa? Tetap memilih kebenaran di dalam peperangan rohani. Tetap memilih kebenaran. Ya, tetap memilih apa yang benar di dalam peperangan rohani kita. Saudara, kadang menganggap diri kita ini bijak itu kadang orang bersembunyi ya di balik hikmat manusia untuk apa? Mengalahkan orang lain. Kelihatannya. Tapi ini berbahaya kalau kita membiarkan perasaan ini. Ya, perasaan ini terus mendominasi kehidupan kita. Lalu kita membiarkan diri kita dikuasai oleh namanya kesombongan, maka mudah bagi kita untuk kompromi dengan dosa. Demi apa? Harga diri. Kita kompromi dengan dosa. Padahal saudara, pilihlah kebenaran di dalam peperangan rohanimu. Apapun yang kau alami, hidup kita ini penuh dengan peperangan rohani. Saudara dan saya ini setiap waktu, saudara selalu dihadapkan kepada pilihan. Tetapi ketika Anda dihadapkan pilihan, pilihlah untuk takut akan Tuhan. Pilihlah kebenaran, maka disitulah kebenaran itu akan memunculkan namanya kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda. Amin, saudara. Amin. Nah, kebenaran itu di tempat yang tersembunyi mungkin. Entah Anda dipuji orang, disanjung orang atau tidak sama sekali. Entah Anda punya masalah atau tidak punya masalah, tetaplah memilih di dalam kebenaran. Melakukan apa yang benar karena mata Tuhan melihatnya. Dan biar pujian itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin, saudara. Amin. Lalu yang ketiga apa? Menjadikan hidup kita menjadi hidup yang hidup dan berapi-api. Apa yang hidup itu? Karena begini saudara, banyak orang hidup tapi mati. Ketika manusia rohnya mengalami kematian, yang muncul adalah kedagingan. Orang ini masih hidup secara jasmani, tapi mengalami kematian. Hidupnya lemah, gampang ditindas, gampang ditipu oleh setan. Gampang untuk dikalahkan oleh iblis. Tapi kehidupan yang hidup itu bukan apa yang tampak luar, tapi yang di dalam ini. Hati kita ini berapi-api. Karena itu saudara, ini yang membuat kita ini perlu diajari oleh Tuhan setiap waktu. Perjumpaanmu dengan firman Allah itu yang membuat kau berapi-api. Tapi kalau orang sudah merasa bijak, lalu dia nggak perlu firman Allah gagal dalam hidupnya, otomatis ya. Kalau orang sudah berpisah dari firman, udah jauh dari firman, pasti yang terpengaruh adalah manusia rohnya. Karena manusia rohnya ini tidak pernah dikasih makan. Tiba-tiba mengalami kelemahan, lemah, akhirnya mati. Karena apa? Tidak pernah bertemu dengan firman. Tapi kalau Anda bertemu dengan firman, maka rohmu ini menjadi hidup dan berapi-api. Nah, disitulah Anda akan mengalami kehidupan yang hidup. Ya, bukan kehidupan yang mati, tapi kehidupan yang hidup. Di mana roh Anda berapi-api, lalu kita boleh melayani Tuhan. Tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu jangan sampai merasa dirimu bijak. Teruslah belajar. Bangunlah hubunganmu dengan intim dengan Tuhan. Dan dari situlah Anda menjadikan firman Allah menjadi kekuatan buat hidup Anda semua. Amin. Karena itu biar sungguh-sungguh hari ini jauhkan dirimu dari kesombongan. Tapi biar kita menjadi orang yang terus memerlukan Tuhan setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus biar hati kami kedapatan menjadi hati yang haus dan akan Engkau, hati kami berapi-api dengan Engkau. Dan biar sungguh-sungguh kami boleh menemukan Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih biar firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Sehingga manusia roh kami menjadi manusia roh yang berapi-api dengan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Biar firman Tuhan terus berbicara di hati Anda. Sekalipun acara ini selesai, tetapi biar firman Allah terus kita ingat. Dan itu yang mengubah, bergerak, bekerja di dalam hidup kita. Dan itu yang mengubah hidup Anda dan saya.
Amin. Untuk itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya, dan yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus diberkati di acara-acara rohani yang pasti akan terus memberkati Anda. Amin. Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan dan kita menjadi orang yang terus merenungkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan berkati. Bye-bye.